Selamat hari Minggu. Selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Juga untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok, kami mengucapkan selamat datang. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama, handphone harap di silent. Kami menyarankan juga untuk Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk beberapa warta berikut. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Juli 2024 pukul 10.43 sampai dengan selesai, bertempat di F9. Dipimpin oleh bidang persekutuan dengan agenda doa dan renungan, pembahasan bidang dan warna sari. Bagi saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran, dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan dan jemaat diharapkan mendukung dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 11 bertempat di gereja kita GKI Cipinang Elok, Kompleks Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas dasar pelimpahan dari Majelis Jemaat GKI Rembang, Jalan Dr. Wahidin nomor 32 Jawa Tengah di dalam diri Saudari Kristabel Aprilia, putri dari Bapak Yandi Palit dan Ibu Media Rumi, dan Saudara Roni Sugianto, putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Sri Rahayu. Keberatan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat pada hari Minggu 4 Agustus 2024. Lomba GKI Fest. Bersama ini kami sampaikan informasi terkini tentang Ukrida Sportek dan Art Race atau U-Star. Ini adalah aneka lomba yang diadakan oleh Ukrida pada bulan Agustus dan Oktober 2024. Berikut video dari lomba yang diadakan oleh Ukrida ini. HUT ke-56 tahun Tabita. Dalam rangka HUT ke-56 tahun Tabita, mari kita saksikan video perjalanan 56 tahun PPK Tabita. 56 tahun PPK Tabita, berbuah lebat dan menjadi berkat. Sobat Tabita, di tahun 2024 ini, PPK Tabita genap berusia 56 tahun. Satu pencapaian yang merupakan anugerah dari Tuhan. Berawal dari pelayanan kedukaan bagi jemaat diakonia GKI, Tabita kini bertumbuh kembang menjadi layanan kedukaan yang berintegritas, berfasilitas lengkap dengan tenaga profesional. Tabita mengelola sepenuhnya rumah duka Husada di Jakarta Pusat, serta rumah duka dan krematorium Tabita Ukrida di Jakarta Barat. Fasilitas dan layanannya tersedia lengkap, dengan paket-paket kedukaan yang bervariasi, ruang-ruang duka berbagai ukuran, termasuk ruang duka satu lantai yang eksklusif, nyaman, dan privat, serta layanan krematorium yang ramah lingkungan. Seiring pertumbuhan member Tabita, paket-paket membership terus diperbarui, dan dalam waktu dekat, krematorium Husada akan segera beroperasi. Kami Tabita siap melayani dengan hati.
Tabita, Sobat Dikala Duka. Persekutuan Komunitas Pasutri. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengundang Bapak Ibu, pasangan suami istri untuk dapat hadir dalam Persekutuan Komunitas Pasutri di Minggu 4 Agustus 2024 di jam 11 sampai jam 13.30 siang. Diawali dengan makan siang dulu dan bertempat di gedung gereja. Kita akan membahas soal seni bertengkar sehat. Dan ada Pasutri Midas dan Maria sebagai narasumber. Mari Bapak dan Ibu, pasangan suami istri GKI Cipinang Elok dari segala usia untuk boleh hadir dalam persekutuan ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu dan saudara-saudari baca di WAG Wilayah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Tugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Laurina, Penatua Peter, Penatua Hendrata, dan Penatua Erin. Pemandu pujian Paduan Suara Anugerah, pengiring pujian Saudara Fabian dan Saudari Amy. Pengisi pujian Paduan Suara Anugerah. Pendoa Ibu Mevita, multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudari Feli, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KK 52, Pujilah Tuhan, Sang Raja. Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali dan mendasari ibadah kita pada satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tema ibadah kita pagi hari ini adalah saling menegur dan menajamkan. Ayat pembuka dalam ibadah kita hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 5 dan 17. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Kesaan dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Sebagai murid-murid Kristus, kita sering melakukan banyak hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan sesal dan rasa malu kita datang kepada Tuhan. Seraya kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dosa dan kesalahan. Ingatlah, Tuhan Maha Pengampun. Tapi juga Tuhan tidak pernah mau membiarkan dan mengizinkan dosa itu terus berkuasa dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menolak anak-anaknya yang menyesali. Tapi bukan berarti hidup kita terus ada di dalam dosa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita di dalam doa pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, dengarlah seruan kami yang kami dasari pada satu penyesalan diri kami, bahwa kami tidak ubahnya seperti manusia pada umumnya dan kebanyakan, yang terkadang lebih banyak menuntut daripada dituntut, dan seringkali kami lebih banyak membela diri bahkan mencari pembenaran, sekalipun kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kami lebih pandai berdalih dan memberikan alasan-alasan tertentu untuk berlindung agar kami boleh kelihatan benar di mata orang lain. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami orang-orang yang seringkali keliru, khilaf, dan kami menjadi orang yang sulit untuk mendengarkan nasihat, teguran. Sulit kami untuk menerima bahwa diri kami bersalah. Maka dengan segala kerendahan hati kami siap untuk diingatkan Tuhan, ditegur oleh Tuhan bahkan lewat apapun itu. Supaya kami semakin menyadari akan segala ketidakberdayaan kami. Tetapi juga kami menyadari bahwa kami harus tetap menjaga apa yang menjadi keyakinan kami
dan bagaimana kami berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau kami mengaku diri kami sebagai murid-murid Kristus, kami mengaku bahwa kami harus hidup di dalam kasih. Terkadang bukan itu yang kami nyatakan. Jangankan kami dengan orang yang berbeda keyakinan, kami dengan sesama bahkan dengan satu gereja saja kami tidak bertegur sapa. Kami masih menyimpan sakit hati yang hari ini masih kami simpan di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami ingin berdamai, supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami tidak pernah mau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain, karena Engkau juga tidak pernah mengingat-ingat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Perbaharuilah kami Tuhan, berikan hati kami, hati yang selalu bersih terhadap prasangka, dendam, kepahitan, karena kami percaya Tuhan Maha Pengasih dan mengajarkan kami untuk hidup kami di dalam kasih-Mu. Inilah kami serahkan doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan pujian dari Kungkungan Malam Gelap.
Dengan berdiri marilah kita menerima berita anugerah. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat Tuhan, marilah ketika Tuhan sudah mendamaikan kita satu dengan yang lain, kita juga mau hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Dan tetaplah percaya bahwa Dia adalah milik kita dan kita adalah miliknya. Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahkan, bahkan nyawanya Ia beri, ini ku miliknya, aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkan ku yang bernoda, ku dientaskan dari cemar, ini ku miliknya, aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuat rantai dosaku, oleh darahnya ku ditebus, ini ku miliknya, aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Persembahan pujian akan dibawakan oleh paduan suara anugerah.
Ya, shalom. Selamat pagi, saudara. Adakah yang tidak kenal dengan sosok yang paling senior? Adakah yang nggak kenal? Atau siapa ini? Iya benar, Pendeta Rudi Jayadi, pendeta pertama GKI Cipinang Ilok, yang melayani kita. Beliau melayani sejak gereja ini belum ada. Tahun 77 bersama-sama dengan Majelis Jemaat GKI Cawang mengadakan persekutuan di daerah ini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya GKI Cipinang Ilok. Pak Rudi sayang memang tidak melayani kita sampai kini, tapi tahun 95 Pak Rudi dan Bu Yusefin diutus oleh GKI untuk melayani di Gereja Kristus Purwakarta. Kemudian melanjutkan di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar GKJMB yang kini melayani dan berjemaat di Gereja Kristus Yesus GKJ. Nah, saudara sekalian, di zamannya Pak Rudi itu ada Bu Yusefin, sebenarnya saya nggak hadir Bu Yusefin. Pak Rudi dan Bu Yusefin sudah menikah lebih dari 50 tahun. 2 tahun lalu merayakan ulang tahun pernikahannya ke emasnya. Nah, yang menarik, yang ada kaitannya dengan anugerah, Yusefin itu yang mendirikan Paduan Suara Priscilla tahun 88 dan memimpin hingga menjelang pindah ke Purwakarta. Di tahun 94, pada saat peneguhan Pendeta Suatami Suteja di GKI Gading Indah, Bu Yusefin ketemu Saudari Berta Pasarung. Nah, kemudian Bu Yusefin karena mau meninggalkan Ilok, dia mencari pengganti. Saudari Berta sejak tahun 94, artinya lebih dari 30 tahun melayani di sini. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Saudari Berta. Saudari Berta melayani pertama di Priscilla, kemudian di Gurila, kemudian terakhir di Anugerah. Di Anugerah dia udah 22 tahun. Nah, untuk mensyukuri itu semua, saudara sekalian, Anugerah kali ini mau nyanyi 2 lagu. Nah, baru kali ini kan kita nyanyi. Lagu yang pertama judulnya dia Ku Bersyukur, karena kami mau mensyukurinya. Ya, lagu aslinya memang Lord Keep Your Hand on Me. Tuhan letakkan tanganmu padaku. Tapi memang itu loh, kita bersyukur karena ada Pak Rudi dan yang pernah melayani dengan kita. Mari kita simak karena teksnya ada. Terima kasih.
dan pujilah, haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia kami mengakui kelemahan-kelemahan kami. Bahkan terkadang kami membela kelemahan-kelemahan kami, bukan untuk memperlengkapinya. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami mendapatkan apa yang baik, yang bersumber dari firman Tuhan, yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Kami bersyukur hari ini, kami boleh bersama-sama terpelihara iman kami, karena kami boleh siap menjadi pendengar firman Tuhan, bahkan kami mau siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Maka biarlah Tuhan, apa yang Engkau firmankan kepada kami dan kami renungkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah kami saat ini, tentu tidak berlalu begitu saja, tetapi sesuatu yang akan mengubahkan kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih dewasa dalam karakter, sifat, perilaku, dan tindakan kami. Tidak melulu kami bertahan pada hal-hal yang seringkali kami sadari atau tidak, hidup kami justru seringkali merugikan orang lain dan merusak kehidupan ini. Baik di tengah-tengah keluarga maupun dengan sesama kami yang lain. Maka Tuhan, biarlah Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, dan biarlah kami boleh dilimpahkan dengan hikmat dari Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin terus berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama, Bapak Ibu, kita ada 2 bacaan. Yang pertama diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Alkitab yang saya baca diambil dari Alkitab Terjemahan Baru kedua. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Kita lanjutkan dengan pembacaan Injil sambil berdiri. Kita baca dari Injil menurut kesaksian Injil Matius 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Perikopnya diberi judul tentang menasehati sesama saudara. Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20. Demikianlah pembacaan Injil. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga.
Dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini saya ulangi lagi, saling menegur dan saling menajamkan. Seperti kata Amsal, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Nah, kalau kita bicara soal tegur menegur, ya ini suatu pekerjaan, kegiatan yang sering Bapak Ibu lakukan, bukan? Kapan terakhir kita ditegur? Kapan terakhir kita menegur? Siapa yang kita tegur? Suami? Udah pastilah. Istri-istri lebih banyak menegur daripada suami-suami banyak menegur istri, ya. Itu pengalaman. Bukan pengalaman pribadi saja, pengalaman para suami biasanya begitu, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada apa di balik teguran? Biasanya ini sesuatu yang gak gampang untuk orang bisa begitu saja menerima teguran. Kalau teguran itu datangnya dari bos, mungkin kita yang bawahan akan gampang menerima. Karena bos, kalau dia dilawan repot gitu ya. Tapi kalau mungkin teguran itu datangnya dari orang yang sama kita kedudukannya atau mungkin yang lebih rendah, mungkin kita tidak terlalu pedulikan. Siapa lu? Ya, apa gunanya dia negur-negur saya? Apa maksudnya dia? Lalu banyak hal yang kemudian kita juga punya alasan untuk tidak mau menegur orang. Apa biasanya? Ayo. Pengen kita tegur dia, tapi ada alasan-alasan yang membuat kita jadi malas negur dia. 1. Nah, udahlah diem baiklah daripada ribut nanti urusannya panjang. Ya, silent is golden. Diam itu emas gitu ya. Padahal kita tahu dia salah tapi kita tetap biarkan. Udahlah, hanya Tuhan yang bisa mengubah dia gitu kan ya. Kita manusia bisa apa? Bahkan kita mungkin udah bilang, kalau orang Cina bilang udah bohwat. Udah pusing mau ngapain lagi, ditegur begini tetap saja gak berubah-berubah. Apalagi Bapak Ibu yang membuat kita kadang-kadang tidak mau menegur orang. Nah, pengalaman nih jangan-jangan. Percuma gak ada gunanya gitu ya. Keras kepala dan sebagainya. Nah, oleh karena itu rasa-rasanya kalau dibanding 1 sampai 10 kita katakan 10 orang mungkin hanya 1 orang yang kita tegur. Jadi 1 banding 9. Atau mungkin 1 banding 100. Atau 1 banding 99. Tetapi sesungguhnya ada lagi, kenapa orang malas negur? Gak ada gunanya, ntar cari ribut. Bosan. Kesalahannya begitu-begitu mulu gitu ya, gak ada berubah-berubahnya. Pernah bosan Pak Darwin? Negur istri? Ya, terkadang itulah satu realita yang suka tidak suka kita memang alami. Orang menjadi sulit untuk menjadi susah untuk menegur karena kita pikir alasan-alasan tadi itu menjadi alasan yang kuat untuk kita diam saja. Ya. Padahal dalam hati kita ingin mengharapkan orang itu bisa berubah kalau kita tegur. Atau mungkin pernah Bapak Ibu pakai jasa orang lain untuk menegur orang lain. Tolong tegur dia Pak. Kalau sama saya dia gak mempan gitu ya. Orang yang yang kudu dihormati, yang disegani saja yang mungkin mempan untuk bisa dia berubah dan seterusnya. Ujung-ujungnya kadang-kadang orang yang ditegur itu bukannya balas terima kasih, malah justru balik nyerang. Awas lu. Terus bilang, emangnya udah baik negur-negur gue gitu ya. Seolah-olah kalau orang yang berhak menegur itu
Seolah-olah orang yang menegur itu lebih baik hidupnya daripada orang yang ditegur. Walaupun tidak sempurna. Saya malas negur, saya juga sama kayak dia. Kita punya alibi untuk itu. Ya, ada orang yang ditegur, siapa lu negur-negur gue, lu juga sama 11-12 sama gue misalnya. Terkadang teguran itu tidak ada artinya yang dibilang tadi Pak Hagian tuh. Gak ada artinya lah, walaupun di dalam teguran itu selalu ada maksud dan tujuan. Apa sih tujuan kita menegur? Supaya dia berubah, supaya tobat. Ya, saya tegur Bapak Ibu di atas misalnya, tolong kalau kebaktian jangan main HP. Terima teguran saya? Terima ya, karena pendeta takut dia kualat kalau nggak terima. Bukan. Apa di balik teguran itu? Ibadah itu yang nggak boleh main-main serius. Nanti ada waktunya buka-buka status, buka WA. Sekarang fokus ibadah. Arti ada sesuatu yang mau dikatakan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak ayat yang bicara soal apa faedah dan manfaat sebuah teguran. Saya ikuti beberapa ayat dari kitab Amsal. Kelihatan? Boleh ya. Amsal pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Barangkali ketika Bapak Ibu menegur seseorang, kutiplah ayat ini. Jadi kalau pakai ayat mungkin agak-agak sedikit takut gitu ya. Ada lagi yang kedua, Amsal 15 ayat 23, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan kegembiraan. Banyak orang tidak mau ditegur karena kadang-kadang mereka mengatakan negur sih negur, tapi sikonnya lihat dong. Situasi dan kondisinya seperti apa. Jangan asal tegur. Makanya salah satu ayat yang kita baca, ada salah satu cara yang Yesus ajarkan. Kalau ada saudaramu berbuat salah di ayat 15, tegurlah dia di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata. Artinya apa? Sebuah teguran terkadang itu efektif, tapi juga kadang-kadang itu tidak efektif. Tergantung bagaimana kita melakukannya. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau Yesus menganjurkan tegurlah dia 4 mata, artinya apa? Tegurlah dia secara pribadi tanpa ada orang-orang yang mendengar pada saat itu. Karena kadang-kadang ketika orang ditegur di depan umum, di depan orang, apalagi tegurannya keras, maksudnya baik. Tapi kadang-kadang orang yang menerima teguran itu belum tentu bisa happy, belum tentu kata-katanya itu mendatangkan kegembiraan, malah justru sebaliknya. Apa? Sakit hati, kecewa. Seolah-olah teguran itu bertujuan hanya untuk mempermalukan. Ya. Ada yang begitu? Ada ayat lain yang mengatakan, saya nggak kelihatan nih, tolong digedein dikit. Amsal 15 ayat 31. Telinga yang mendengarkan teguran membawa kepada kehidupan akan tinggal di antara orang berhikmat. Artinya apa? Orang-orang yang punya hikmat itu bisa dapat diperoleh dengan dia juga menerima dengan baik, dengan tepat sebuah teguran. Tapi terkadang timbul pertanyaan Bapak Ibu, ya menegur itu sih boleh. Siapa sih yang gak suka ditegur? Ada di sini orang yang gak suka ditegur? Apa menunggu ditegur Tuhan? Menegur sih boleh. Cuma lihat-lihat dong situasinya, kondisinya, waktunya, tempatnya, dan seterusnya. Ya. Terkadang teguran itu tidak menjadi hal yang akan berguna seperti apa yang kita harapkan kalau teguran itu betul-betul tidak tepat. Seolah-olah kita bukan sedang mengingatkan dia untuk berubah, tetapi seolah-olah kita sedang menghukum dia. Ya. Walaupun dikatakan bahwa ya seorang sahabat itu
harus berkata jujur kepada sahabatnya yang lain. Seorang sahabat yang baik katanya lebih baik memukul karena dia salah daripada dipuji-puji karena dia salah. Seorang sahabat yang baik itu tidak akan pernah membiarkan sahabatnya itu melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tidak pernah menghitung berapa banyak kita ditegur dan berapa banyak kita menegur orang. Tapi intinya adalah orang yang siap menegur, tapi juga adalah juga orang yang harus siap ditegur. Jangan hanya kemudian kita hobi menegur orang, tetapi kita juga kita menolak teguran orang. Kalau kita menganggap bahwa teguran kita kepada orang lain itu adalah baik tujuannya, maka kita juga harus mengatakan orang yang menegur saya pun adalah baik tujuannya. Terlepas dari caranya, terlepas dari kadang-kadang itu semua lebih banyak menyakitkannya dan seringkali menjadi sebuah penghukuman buat kita. Oleh karena itu Alkitab mengatakan apa? Saudaraku, Paulus pernah berkata, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan atau kena pencobaan. Jadi memang orang yang menegur itu tidak cukup hanya memulai apa yang ingin dia tegur, punya maksud apa dari teguran itu, tetapi orang yang ditegur juga dituntut dari dirinya. Ya. Bahwa kalau kita ingin membimbing orang ke jalan yang benar lewat apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita juga harus serempak juga menjaga diri kita sendiri supaya kita juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga jangan orang kemudian mengatakan ketika orang kita tegur lalu orang lain melihat kita juga berbuat kesalahan yang lebih besar daripada orang itu, dia mengatakan kepada kita, apa gunanya kamu menegur kalau kamu juga lebih jelek dari saya. Seringkali ada banyak kekeliruan yang kita tidak sadari dalam hal menegur. Bapak Ibu, pastikan orang yang kita tegur itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, karena kepadanya kita peduli. Jangan teguran kita bawa dengan kebencian. Jangan teguran kita bawa dengan balas dendam. Kemarin dia negur gue, sekarang gue tegur, gue cari-cari kesalahannya. Enggak begitu. Ada yang begitu? Yang pakai baju apa? Dan yang kedua, kalau kita menegur orang, cukup orang itu yang tahu kesalahannya. Jangan kalau kita negur orang, mulut kita kemana-mana. Paham maksud saya? Kita mau menegur dia, karena kita teman dia. Gak cukup nih, kita sampaikan kesalahannya, kejelekannya ke orang lain. Bu, kemarin saya tegur dia, saya maki-maki dia. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nih orang begini nih. Wah. Ngomong lagi ke dia. Bu, saya cuma ngomong sama ibu doang nih. Kemarin saya marahin, saya tegur dia. Terus akhirnya bukan maksud baik yang kita mau nyatakan kepada orang yang kita tegur. Tapi justru kita bergibah ria, bergosip ria. Ada yang begitu? Banyak. Cukup saya belajar. Ketika mempersiapkan bahan ini saya belajar terkadang memang gak gampang ya. Kita suka ketelepasan, keceplosan tuh. Mungkin karena kita saking sebelnya sama orang itu, tapi kita juga ingin orang itu berubah. Ketemu teman sebanding, teman sepergosipan, seperguruan. Udahlah, daripada gak ada bahan, kita omongin kejelekan orang. Kita bicarakan, padahal kita tidak punya maksud untuk seperti itu. Hati-hati. Makanya ketika kita menegur seseorang, kata Paulus, kita harus yang lebih rohani memimpin mereka dalam roh yang lemah lembut. Siapa yang tidak suka kalau orang ditegur dengan cara yang baik, dalam situasi dan kondisi yang baik? Berapa kali Bapak Ibu ditegur dan berapa kali Bapak Ibu mengucapkan, terima kasih ya, saya sudah diingatkan loh. Beberapa kali dalam WhatsApp grup saya suka diingatkan oleh beberapa penatua. Saya nggak usah ceritain. Tapi saya nggak kesel kok sama mereka.
Tapi saya berterima kasih. Oh iya, kemarin saya lupa ngisi daftar penatua yang tidak ikut PMJ. Saya nggak baca tuh judulnya. Saya langsung isi saja HSL. Tiba-tiba ada yang komentar, emang Bapak nggak mau ikut PMJ, mau kemana sih? Oh, saya langsung enggak. Saya buka lagi WhatsApp. Oh, ini yang nggak ikut PMJ ya. Aduh, kalau saya nggak ikut PMJ gimana? Apa kata dunia nanti? Akhirnya saya langsung hapus tuh pesan saya. Ya, artinya saya diingatkan. Terkadang memang itulah kenapa kita butuh orang lain. Kita butuh seseorang yang memang berguna untuk menyeimbangkan kita. Terkadang kita tidak sadar kita berbuat salah, keliru, hilaf. Tapi ketika ada orang lain menyatakan apa yang salah pada kita, saya rasa kita harus berterima kasih. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kepada setiap orang. Dengan caranya yang berbeda-beda. Bisa saja lewat situasi, lewat keadaan, lewat peristiwa, lewat bahkan perkara-perkara yang gak mudah yang bisa mengingatkan kita. Tapi juga kadang-kadang kita harus mengatakan lewat orang lain, bahkan lewat orang yang mungkin kita gak anggap sekalipun, yang kita remehkan sekalipun. Terkadang Tuhan bisa pakai orang-orang seperti itu untuk mengingatkan kita. Untuk mengangkat value hidup kita, nilai hidup kita. Oleh karena itu, baik orang yang menegur maupun orang yang ditegur, terimalah itu dengan rendah hati. Bukan dengan kesombongan. Karena orang-orang yang sombong tidak akan pernah bisa menerima teguran apapun. Karena merasa dirinya paling benar. Karena tidak pernah mau ada orang yang ingin menegur dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu dalam Amsal 27 yang kita baca. Sebuah besi sejatinya tidak bisa diasah dengan benda yang tidak lebih keras dari besi itu. Dia harus dibentuk lewat proses dan juga lewat logam atau besi yang lebih keras. Supaya pada akhirnya sebuah besi itu bisa tajam dan berguna. Dia bisa efektif dipakai dan digunakan. Saya sangat bersyukur ketika ada ayat ini mengatakan, penulis Amsal mengatakan besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan sesamanya. Maka terkadang kita harus bersyukur lewat kehadiran orang lain yang terkadang kita acuhkan, yang kita kadang-kadang gak pedulikan, tetapi ternyata mereka ingin menambah nilai hidup yang membuat karakter hidup kita jauh lebih baik daripada yang lain, daripada yang sebelumnya. Nah, ini saya kutip quotes ini. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sesungguhnya memang tidak serta-merta ini menjadi sesuatu yang harfiah kita lakukan. Tetapi intinya adalah apa di balik nasihat Tuhan Yesus ketika dia ingin menegur, ketika ingin mengajarkan bagaimana menegur orang. Ya, dia tidak mulai dengan menegur orang di depan umum. Tapi dia memulai bagaimana menegur orang itu face to face, 4 mata. Kalaupun dia tidak berubah dengan itu, lakukan dengan cara yang lain, lakukan dengan cara yang lain. Tentu tujuannya, sekali lagi kalau ada ayat yang mengatakan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Saya harus berhati-hati untuk menjelaskan ayat ini. Jangan kalau kemudian kita tegur orang lalu dia tidak berubah seperti apa yang kita harapkan, kita pakai ayat ini. Anggaplah ibu itu tidak mengenal Tuhan, kafir. Kita kafir-kafirkan orang. Tidak. Ya. Karena saya melihat lebih dalam bahwa ayat ini sesungguhnya ada sindiran sedikit Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, terutama kepada ahli-ahli Taurat. Mereka seringkali mengucilkan orang-orang yang disebut pemungut cukai, pemungut pajak, dan orang-orang yang dianggapnya sampah masyarakat pada saat itu. Tetapi bagi Tuhan Yesus, ayat ini juga tidak kemudian bertentangan dengan apa yang dia lakukan kepada para pemungut cukai, bukan? Kepada Matius, kepada Zakeus. Zakeus tidak menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima ketika dia diundang makan. Atau dia menerima tawaran Zakeus. Dia menerima orang-orang berdosa. Kalau kamu mengucilkan orang yang
tidak bisa berubah karena teguranmu, dan kau menganggap orang itu tidak mengenal Tuhan, laksana seperti seorang pemungut cukai, aku tidak sama sekali. Kata Yesus. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita sering mencap orang karena karakternya, kekerasan kepalanya. Ya. Kita mencap orang dengan sedemikian rupa, seolah-olah stigma kita kepada orang itu membuat orang itu seolah-olah tidak bisa berubah. Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau mereka tidak bisa ditegur dengan cara-cara tertentu, maka tidak pernah kurang kasih karuniaku kepada mereka untuk mereka juga mau menyesali apa yang mereka lakukan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ada dua hal. Ada bagian-bagian di mana kita harus kerjakan sebagai seorang sahabat, kerabat, orang yang mengasihi, orang yang kita tegur. Tapi ada bagian-bagian di mana kita juga tetap mendoakan bahwa orang-orang seperti itu yang kita anggap keras kepala, yang kita anggap tidak mau taat, tidak mau berubah, ada waktunya cara Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Pintu pengampunan dan kasih karunia itu tidak pernah boleh kita tutup dengan ego kita. Karena cara Tuhan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun bagi orang-orang yang memang bagi kita dianggap orang-orang yang sulit untuk berubah. Jadi sekali lagi, lakukanlah itu dengan kasih. Orang yang mengasihi kita untuk tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesalahan dan pelanggaran kita. Justru orang yang benar-benar mengasihi kita lah orang-orang yang mau menegur dan mengingatkan kita. Percayalah bahwa setiap orang yang menegur kita harus berpikir positif. Pertama-tama yang kita katakan dalam hati kita, dia menegur karena dia peduli. Karena dia sayang sama kita. Abaikan yang lain. Kalau kita sudah melihat itu bahwa keteguran itu pada akhirnya mendatangkan hikmat. Dan hikmat itu pada akhirnya mendatangkan perubahan. Maka kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang masih mau peduli untuk menegur kita. Bosan untuk menegur orang lain? Capek, pusing, udahlah. Percuma gitu ya. Saya tidak mengatakan apa yang jelas, Bapak Ibu lihat apa yang hari ini kita boleh sama-sama ambil pelajarannya. Karena kita ingin semuanya baik. Segala apa yang baik, apa yang terpuji, apa yang sedap didengar, apa yang indah itu memang butuh perjuangan Bapak. Memang butuh doa ibu-ibu. Air mata bahkan sekalipun. Bahkan sadarkah bahwa Bapak, kalau seorang istri sudah menegur dan berkali-kali dia menegur tidak berubah, pagi-pagi dia berdoa di hadapan Tuhan dengan sujud dan menangis. Tuhan, ubahlah suamiku. Sudah mengalami perubahan belum? Pagi-pagi dia berdoa, sujud, malam hari dia berdoa supaya suaminya itu berubah. Ya, tetapi memang sabar ibu-ibu. Semua ada waktunya. Kalau memang kita nggak bisa berubah, jangan bilang Tuhan tegur dia. Kalau bisa jemput dia. Doakan suami kita sehat. Tetap dia bisa mencari nafkah, tetap dia bisa berbuat yang baik buat keluarganya. Sejelek-jeleknya suami, tetap itu suami kita. Ya, sebagus-bagusnya suami orang, ya tetap itu suami orang. Ada yang suka banding-bandingkan suami di sini? Lihat tuh suami orang lain tuh baik banget, nurut banget sama istrinya. Kan Bapak Ibu nggak mau kan tergabung dalam ikatan suami-suami takut istri. Biarlah saya melihat ini sebagai satu bagian dari persekutuan kita, komunitas kita. Sebab menjadi komunitas yang peduli dimulai dengan hidup untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terimalah teguran, berterima kasihlah kepada orang yang mau menegur kita. Dan percayalah, cinta kasih Tuhan itu sungguh nyata melalui setiap orang-orang yang mau mengingatkan kita. Amin. Mari kita mengambil saat ini.
Kembali paduan suara anugerah akan membawakan pujiannya. Chat, bisa minta tolong keyboardnya dinaikin sedikit volumenya. Volume piano, tolong. Thank you.
Umat Tuhan dipanggil untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Firman-Mu sudah diberitakan kepada kami, bahkan Kau memberikan kepada kami teguran, agar kami boleh sungguh-sungguh juga terbuka pada setiap hal yang baik, walaupun terkadang caranya tidak baik. Kami boleh menerima maksud dan tujuan setiap teguran itu Tuhan. Sambil kami tetap percaya bahwa kami terus ada dalam proses perbaikan diri kami, karakter kami, nilai-nilai hidup kami. Boleh kami terus kembangkan sehingga hidup kami semakin berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan membawa serangkaian doa-doa kami. Biarlah apa yang kami nyatakan sebagai permohonan kami. Bapa Tuhan yang baik, dengarkanlah. Dan biarlah seturut dengan kehendak-Mu pula kami boleh menerima apa yang menjadi jawaban atas doa-doa kami. Kami doakan untuk sebanyak mungkin saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, di mana mereka tetap terus membutuhkan obat-obatan, perawatan, kemoterapi, dan juga pemulihan, dan juga perhatian dari keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Kami terus doakan untuk proses pemulihan Bapak Simanuleh, dan juga saat ini kami berdoa untuk Ibu Erni, Ibu Tina Gunawan, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Hidayani, Ibu Yuni Sinaga, dan kami berdoa juga untuk Ibu Hilda Rusli yang kembali dirawat di rumah sakit. Kami doakan untuk berbagai proses penyembuhan bagi anakmu Ibu Pinkan, Ibu Endang, Ibu Rini Zen, Ibu Yosefin, Andanda Gloria, Pak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Kami doakan ya Tuhan, segala apa yang mereka lakukan biarlah di dalam perkenanan Tuhan dan jamahan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka semua diberi kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan sepekan ini, khususnya untuk kegiatan Komisi Senior di mana akan bersama-sama melayani di Panti Werdahana di hari Sabtu, dan juga bidang kesaksian pelayanan Majelis Jemaat akan mengadakan bakti sosial di Rengas Dengklok. Biarlah kegiatan-kegiatan ini boleh membawa sukacita dan berkat bagi orang yang merasakannya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang terdampak oleh berbagai bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Biarlah segala bentuk bantuan yang boleh memenuhi dan mencukupi kebutuhan mereka itu boleh sampai dan mereka bisa merasakan bantuan itu dengan efektif. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai konflik yang terjadi, khususnya di jalur Gaza dan juga di Indonesia, khususnya di Papua yang masih terus terjadi peperangan atau konflik senjata. Kami berdoa bila berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri serta lembaga-lembaga dunia untuk perdamaian di Palestina, Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, dalam setiap perjalanan hidup yang kami terus boleh lalui. Biarlah kami bersama keluarga kami tetap terus hidup menurut jalan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak kami, baik mereka yang sudah berkeluarga, cucu-cucu kami yang sudah bersekolah, maupun anak-anak kami yang menjalani pendidikan mereka. Kami berdoa buat setiap mereka yang sedang memulai karir dan juga merintis usaha. Kami berdoa buat mereka yang akan melaksanakan pernikahan, khususnya buat Roni dan Abel. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang mencari pendamping hidup dan juga yang menantikan keturunan. Tuhan, kami berdoa, bila Engkau yang berkati setiap mereka. Kami serahkan doa ini jadi jauh dari sempurna ini dengan kami bersama-sama
menyempurnakannya dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di sorga. Beri kami hari secukupnya, ampuni salah ampuni yang bersalah. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tiap ibadah bersama, baik yang jam 9 maupun jam 17, persembahan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan bisa dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 462. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan, kasih setianya sungguh nyata selamanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri mengantar persembahan kita dengan ayat yang ketiga. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang menebus kami, Engkau juga yang mengasihi kami dan mengumpulkan kami sebagai satu komunitas di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, minggu demi minggu Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk boleh berkumpul beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami juga ingin menyerahkan apa yang kami miliki ya Tuhan, yang asalnya daripada-Mu saja, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah apapun yang kami berikan ya Tuhan, baik uang kami, baik tenaga kami, baik energi kami, semuanya ya Tuhan boleh Engkau yang memakainya untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya ini boleh juga membangun jemaat kami di GKI Cipinang Elok secara khususnya Tuhan. Dan membangun umat Tuhan, tubuh Tuhan dimanapun di muka bumi ini. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh majelis yang mengelola. Dan sekali lagi ya Tuhan, ini semua boleh menjadi pernyataan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari ibadah ini kita bersama-sama mengatakan Tuhan mau kehidupan kita dipertajam, supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Oleh karenanya ketika kita diutus nanti ke dalam dunia setelah ibadah ini, kita tidak bertemu dengan orang-orang yang sempurna yang seperti apa yang kita bayangkan. Tapi kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita terima hari ini. Pulanglah dan biarlah Tuhan mengutus saudara-saudara. Kuutus kau. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus kau berkorban bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan KK 747 ayat 4 Kuutus Kau. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu.